Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosida dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS saya, yaitu teori dan prinsip pendidikan IPS, di mana materi ini terdapat dalam silabus dalam poin kelima, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tentang teori dan prinsip pendidikan IPS yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial. Baiklah, di sini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah teori dan prinsip pendidikan IPS, yang kedua social science, dan yang ketiga social studies. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendidikan IPS. Dalam pembelajaran IPS terdapat beberapa teori yang digunakan, antara lain adalah teori behavioristik, yang mana teori oleh Gege dan Berliner ini yang membahas tentang perubahan tingkah laku dan sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian ada teori humanistik, yang mana teori ini guru juga berperan sebagai fasilitator, yang mana guru ini harus mendampingi para siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Kemudian teori kognitivistik, di mana pada teori ini siswa nantinya dapat memahami apa yang mereka tidak tahu ataupun belum mereka kenali dan tidak dapat dipersepsikan. Kemudian ada teori sibernetik. Teori ini menggunakan strategi guru dalam memberikan referensi buku yang relevan kepada siswa-siswa untuk dipelajari secara terus-menerus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan IPS. Terdapat 2 prinsip. Yang pertama, prinsip konstruktivisme, yang mana dalam prinsip ini pembelajaran IPS harus menekankan pada pengembangan pola pikir. Dan yang kedua, prinsip belajar sosial, yang mana dalam pendidikan sangatlah penting untuk mempelajari kehidupan sosial. Model pembelajarannya pun melalui pembelajaran konversial isu. Yang kedua ini adalah social science. Social science merupakan suatu kelompok dari cabang disiplin ilmu pendidikan sosial. Pendekatan interdisiplin hingga faktor sosial telah mampu mempengaruhi banyak peneliti ilmu alam untuk menuju beberapa aspek metodologi ilmu sosial. Selain itu, dalam IPS ini juga tidak terlalu menekankan pada metode kuantitatif dan juga kualitatif. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah social studies. Di sini, pilar historis epistemologis social studies yang pertama yaitu berupa suatu definisi tentang social studies telah dipecahkan oleh Edgar Bruce Wesley pada tahun 1937, yaitu the social studies are the social science simplified pedagogical purpose. Maksudnya bahwa studi sosial adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pengertian ini kemudian dibakukan dalam The United States of Education Standard Terminology for Curriculum and Instruction atau dalam Bar dan kawan-kawan 1977 sebagai berikut. The social studies comprise of those aspects of history, economic, political science, sociology, anthropology, psychology, geography, and philosophy which in practice are selected for purpose in school and college. Maksudnya bahwa social studies berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dipilih untuk tujuan pembelajaran sekolah dan di perguruan tinggi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk menambah nilai UTS saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.